mendapatkan kesulitan. Ya. Dan itu harus dilatih ya, dilatih. Dalam satu riwayat disebutkan Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, dia itu bercerita. Ya. Dulu ada seorang laki-laki yang hendak menjual kain tenun. Ya, keluar rumahnya menjual kain tenun, dan hasil penjualan itu untuk membeli makanan pokok, membeli gandum atau apa, karena kondisinya memang sangat butuh. Ya. Dengan harga 1 dirham waktu itu. Menjual kain untuk duit 1 dirham. Pas untuk duit itu dia mau membeli apa? Tepung, ya, membeli makanan. Pas mau berangkat ke toko atau ke penjual tepung itu, di tengah jalan ada 2 orang sedang berkelahi, lagi ado padu. Terus ditanya, ini kenapa kok padu ini, ada apa? Ini gara-gara dia ngambil punya saya 1 dirham. Jadi rebutan 1 dirham menyebabkan 2 orang berkelahi. Maka orang ini mung duwene 1 dirham arep beli makanan pokok, ini wis yo tak kei. Wis aja padu. Akhirnya 1 dirham itu dikasihkan ke salah satu dari keduanya, sehingga duanya tidak jadi apa? Padu. Udah selesai. Ini dia pulang tidak bawa apa-apa. Sampai di rumah ngomong kepada istrinya, Bu tadi di jalan itu ketemu ini diceritakan, dan saya belum jadi beli ini, belum jadi beli gandum. Gimana? Ya. Kalau istrinya solehah ya tidak apa-apa mas. Tapi nek istri galak yo, wah marah ini ya. Ya. Kowe iki malah menteki wong liya awake dhewe ya butuh gitu kan. Akhirnya istrinya bilang, udah enggak apa mas, ini di rumah masih ada barang-barang bekas. Ini barang-barang bekas ini berarti rosok kan, panci bolong, apalagi bolong itu, ini bisa dijual. Oh ya, akhirnya suaminya ini membawa barang-barang bekas di rumahnya untuk dijual. Ya. Dijual sampai di tengah jalan, papasan dengan penjual ikan, sing iwake ora payu. Jadi dia ngedol napa niku barang-barang bekas ora payu-payu, petukan karo bakul iwak sing ora payu, iwake mboten payu, wis rada hampir basi gitu loh. Mas jual apa? Ikan tapi wis ora payu, meh basi. Jadi kan niki yo barang bekas yo urung payu. Akhirnya kesepakatan ben padha berpayune. Wis nek ngono iwakmu tak tuku nggo barangku iki yo. Oke. Terus barang bekasmu tak tunggu iwakku iki. Ya, akhirnya tukeran. Ya. Yang awalnya membawa barang bekas jadi dapat ikan hampir basi. Yang tadi penjual ikan dapat barang bekas. Akhirnya dia pulang, yang membawa ikan dikasihkan istrinya. Bu ini kita dapat ikan wis sedang diolah selak basi. Ya. Oke. Ketika istrinya itu membersihkan ikan, dia potong-potong, pas dipotong itu kok pisaunya macet gitu loh. Di dalam perut ikan kayak ada sesuatu yang keras gitu. Ketika dibuka, istrinya ini mengatakan, Mas, ini kok ada apa ini kok? Bunder-bunder lebih kecil dari telur ayam, tapi lebih besar dari telur burung. Apa ini? Nah, kata suaminya, dilihat ini mungkin mutiara, mungkin ya. Coba saya tak tanya ke temanku, dia penjual mutiara. Moro ke rumah temennya, seorang penjual mutiara. Kemudian ditanya, Mas, apa ini? Nah, ahli mutiara ngerti. Wah, ini mutiara ini luar biasa, bagus banget. Ini saya bisa membeli dengan harga 40.000 dirham. Ya, mau kehilangan pinten 1 dirham, 40.000 dirham. Tapi nek jenengan pengen rego sing luwih, silahkan ke teman saya di sana. Dia berani membeli dengan harga yang lebih low. Jangan riyen ngoten niku. Ora kok menang-menang tak tukuri aku. Ya. Oh ben kono nukune nggon aku ndak. Kalau mau yang lebih mahal, silahkan ke teman saya di sana. Ini nomor HP-nya ini. Nah, begitu kalau zaman dikasih tahu. Oh ya, akhirnya dia ke tempat yang diarahkan oleh temannya tadi. Sampai di sana, kemudian terjadi pembicaraan, wah ini mutiara mahal ini.
ini saya bisa membeli dengan harga 120 dengan 80.000 dirham. Berarti kan 2 kali lipatnya. Saya mau 60.000 sekarang 80.000 dirham. Tapi kalau jenengan pengen lebih mahal, silakan datang ke teman saya di sana. Gitu. Tidak mumpung-mumpungan ya. Jadi nek dituku sing 40.000 mau, terus didol ning koncone liyane kan lebih untung dia. Enggak. Ya. Akhirnya dia pergi ke tempat yang ditunjukkan. Terus setelah sampai sana, ini mahal ini. Ini saya mampu membeli dengan harga 120.000 dirham. Dan saya yakin tidak ada orang yang mampu membeli lebih dari harga yang saya tetapkan. Akhirnya dijual lingkungan 120.000 dirham. Awalnya dia kehilangan 1 dirham. Wah, itu nek nggak punya iman yang kuat kan sugih kedadak kan bingung kan ibu. Awalnya kehilangan sak yuto, ngerti untuk 12 miliar misalnya. Kan jadi bingung kan. Terus dia pulang membawa uang 120.000 dirham tadi, masing-masing kantong 10.000. Berarti berapa kantong nih? 12 kantong. Sampai di rumah, ada orang miskin itu datang ngetok rumah. Ya. Pak, saya butuh ini. Saking senengnya untuk 120.000 dirham, yo iki PN separuh dia ini. Saking senengnya kayaknya separuh. Ya. Terus dia masih punya separuh, jadi 60.000-nya dikasihkan orang miskin tadi, yang 60.000 buat dia. Lah, kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan itu seimbang dengan pengorbanan yang dia berikan. Lah, nggak punya apa-apa. Hanya 1 dirham dia korbankan demi kemaslahatan. Makanya rumus untuk mendapatkan kemudahan adalah bagaimana kita mudah berkorban untuk orang lain, mudah berkorban untuk kepentingan bersama. Itu saya kira untuk pembahasan fi khulqis sahah wal karam, tentang kedermawanan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dermawan, orang yang entengan, mudah untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Oh ya, sedikit lagi ini lupa saya sampaikan ya. Tanda orang dermawan apa? Tandanya ya, an yu'tiyar rajulal apa fi ghairi mannin wala adha. Tanda orang dermawan itu dia memberi tanpa mengungkit-ungkit dan tanpa menyakiti. Ini memberi tanpa apa? Mengungkit wis dikei zaman dek ben. Oh, kadang-kadang wis 10 tahun sih. Kowe iki yen ora tak tulung wis 20 tahun ya. Diungkit-ungkit. Jadi memberi tanpa mengungkit dan menyakiti. Itu dermawan ya. Kemudian yang kedua, orang yang memberi itu senang ya dengan orang yang diberi ya. Jadi yang memberi itu senang, yang menerima juga senang ya. Itu Indonesia kalau Ramadan kemarin saya diminta untuk hadir mengisi santunan, ada buka bersama dan santunan. Ya terlepas dari yang sepakat dan tidak sepakat, itu kadang-kadang sing dikene ora spirowo, tapi harus dipajang di depan dan ditonton oleh orang buahnya, difoto di atas nama dokumentasi. Kemudian jadi kan mungkin dia di hatinya merasa jadi aku rapi ingin gini ya. Tapi karena dia yang nolak kok untuk dikira kemaki, tapi yang nompo kok kudunya ngarep, kudu di foto di depan hadapan banyak orang. Terus ya itu terlepas dari pro dan kontra, tadi kok kayak mesake gitu ya, kayak kalau ngasih udah ngasih sudah ya. Misalnya ada yang didokumentasikan ya sudah ada kesepakatan, mungkin kira-kira siapa yang siap dan siapa yang tidak keberatan, kemudian yang lain ya sudah lah. Maju kabeh, siji maju di foto. Jadi karena hadir banyak pejabat, dikira nanti biar ben lembaga ini ketok yang dermawan gitu misalnya. Ya tentu memberi tapi tidak sampai menyakiti, apalagi memberi dan memberi yang memberi senang, yang menerima juga senang. Ya. Kemudian yang ketiga,
memberi tapi tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu sedikit. Jadi artinya ya sesuai dengan kebutuhan orang yang memerlukan. Oke, saya kira itu dulu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan